Halo pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat sebuah video yang sangat-sangat lucu, kocak, namun penuh dengan makna, yaitu dari Mas Opung Barbelak. Mas Opung, mohon izin untuk videonya ya. Mohon maaf dan terima kasih semuanya. Baiklah, ayo kita langsung simak video Mas Opung Barbelak berikut ini. Seorang artis yang bernama Sandra Dewi, suaminya tersangkut kasus korupsi 271 triliun. Ingat itu triliun. Banyak itu. Bisa kalian bayangkan banyaknya uangnya itu. Kalau aku udah gak mampu lagi otakku membayangkannya itu. Itulah saking banyaknya, ya kan? Bayangkan kalian dulu, 271 triliun kalau dipikir-pikir udah bisa itu dipakai untuk mencapres 10 kali plus serangan Fajar. Iyalah, iya kan? Sekarang mencapres paling cuma 560 miliar. Berat itu memang bagi capres yang nggak punya uang. 500 murah ya, nggak nyampe 1 triliun ya kan. Tapi kalau bagi capres yang punya uang kayak capres kami itu gampangnya itu nggak pala pusing mikirkan dana. Dan nggak pala pusing mikirkan utang yang harus dibayar. Oh iya, aku lupa ada quotesku hari ini, utang itu nggak perlu dipikirkan, perlu dibayar. Tapi kita lepaskanlah dulu masalah capres-capresan ya kan. Karena apa? Sakit kali kepalaku ini memikirkan nggak sabar gitu loh menunggu putusan MK tanggal 22. Sebetulnya udah tahunya kita putusannya itu. Udah pasti itu ditolak ya kan. Tapi ya itulah dia, kita kasihlah dulu mereka napas segar. 2 minggu kan, waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 18, baru tanggal 22 lah itu penetapannya gitu. Sebetulnya udah tahu nyawa jawabannya itu, tapi ya udahlah ya kan. Jadi kalau dipikir-pikir ya, ternyata ya apa yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi ya, yang desakan pemerintah atas undang-undang perampasan aset itu sebetulnya sudah perlu itu didilkan dengan DPR ya kan. Sudah perlu itu, karena apa? Ya jadi seperti inilah, koruptor-koruptor itu jangan cuma dikasih denda, jangan cuma dikasih hukuman penjara, enggak jerah itu, enggak jerah. Karena yang namanya koruptor nggak takut hukum, nggak takut polisi, nggak takut penjara, nggak takut Tuhan. Cuma satu yang ditakutkan koruptor, takut miskin. Ya, jadi kasus 271 triliun ini sebetulnya bukan uang cash itu sepenuhnya, bukan, ya kan? Banyak orang salah kaprah. Bisa beli apa tuh 271 triliun ya? Bukan, tapi 271 triliun itu ada akumulasi dari kerugian-kerugian negara yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu gitu loh. Ya, ada yang kerusakan ekologis, ada juga penyelewengan, ada juga menyelewengkan dana dalam bentuk CSR dan lain sebagainya gitu loh. Tapi yang aku heran ya, ada pula rumor, ini rumor ya, rumor bahwasannya korupsi itu ada kaitannya dengan salah satu paslon. Aduh, sebetulnya otakku juga ke situ juga sih. Yang itu lagi. Karena kalau untuk masalah korupsi, capres kami itu aman. Nggak ada pala makan-makan uang negara. Udah kenyang makan uang sendiri. Tapi kita lihatlah nanti perkembangannya ya. Memang betulkah atau tidak ada kaitannya dengan pasangan calon tertentu, ya kan? Jadi itu. Jadi kalau bisa sih sebetulnya permintaan awak, ya kan? Kayak di negara Cina lah, ya kan? Jadi koruptor dengan tingkat keparahan tertentu itu dihukum mati aja sekalian gitu loh. Cuman masalahnya Indonesia ini ya masih menerapkan hukum yang manusiawi, walaupun tingkah lakunya itu binatangwi. Dan isi kepalanya itu kepala setanwi. Ya mau nggak mau ya, hukumnya di Indonesia itu ya hukum-hukum manusiawi lah dipergunakan kan gitu. Tapi kita tengoklah nanti ya, mudah-mudahan ada perubahan. Stop dulu. Opung mau iklan dulu. Inilah. Betul keberatannya kalian kalau Opung mau iklan. Dari sini nyawang masuk biar tahu kalian, ngerti aja lah kalian. Tapi enggak memang.
kalau ini asli. Berdosa aku kalau nggak aku pakai produk ini, betul. Jadi kan banyak kawan-kawan yang nanya, Opung itu mukanya kok kenapa makin kinclong katanya. Ini perlu juga dirawat ini muka, bukan cuma hati dan pikiran dirawat, muka perlu dirawat. Jadi ada dua produk ini, yang putih ya, dan juga yang ungu. Jadi dua-duanya ini dari Hasyanta ini ya, dari Hasyanta. Jadi yang putih ini diperuntukkan untuk muka-mukanya yang mulus, kayak jalan raya di sekitar Istana Negara gitu loh, mulus. Inilah dia pakai. Tapi kalau muka kalian kayak jalan kampung mau ke kampung kalian, pakai inilah. Muka-mukanya agak keriting dan berlubang-lubang sedikit, pakai ini. Biar makin mantap, biar makin mulus muka kalian itu. Itulah dia ya. Dan dua-duanya ini bisa dipesan di sini. Oke? Kunjungi secepatnya. Oke? Udah bisa dilanjut. Jadi itulah dia. Jadi ini berita bagus ini bagi para hatersnya Sandra Dewi ya. Udah puaslah kalian membuli ya. Silahkanlah bully. Yang lucu lagi, ada seorang pakar hukum katanya menyatakan bahwasanya Sandra Dewi itu punya kecenderungan ya menikmati hasil dari korupsi. Udah jelas bos, itu istrinya. Nggak usah pala ada pakar hukum untuk menentukan Sandra Dewi itu menikmati. Ya udah jelas istrinya, dari mana uangnya rupanya. Ya, tapi itulah nggak habis pikir aku ya. Entah apa isi kepala orang ini semuanya. Jadi sekarang ini Indonesia ini ya sudah terlalu banyak orang pintar. Saking pintarnya udah nggak ada lagi yang jujur. Gitu. Jadi ketika ada capres yang jujur, kenapa nggak dipilih? Sama. Jadi itulah makanya pemerintah mendesak adanya hilirisasi. Maksudnya apa? Supaya bisa meminimalisir kasus-kasus seperti ini. Ya, masih ingat kalian Tom Lembong kan? Dari timnas mana dia? Ya kan? Tom Lembong adalah salah satu orang yang menolak keras hilirisasi. Karena apa? Karena beliau kan juga punya beberapa tambang yang dikategorikan sebagai tambang ilegal. Iya, tambang timah juga sih. Kita lihat aja dulu ya, ada nggak kaitannya dengan korupsi ini? Atau memang karena memang ada kaitannya makanya dia tidak menampakkan diri? Nggak tahu juga kita kan. Aku tidak mengarah kepada paslon tertentu loh. Aku hanya bicara tentang Tom Lembong. Karena apa bilang? Karena aku juga udah rindu melihat dia di televisi. Jadi aku ingat sama salah satu ucapannya Bapak Mahfud MD waktu masih cerdas ya, Nah, kalau Bapak Mahfud MD itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap cerdas. Beliau pernah mengatakan kalau misalnya korupsi ya di sektor tambang ini itu bisa dibereskan. Itu Indonesia ya, masyarakatnya itu setiap orang, tahu nggak kalian, setiap orang bisa menerima 30 juta per bulannya. Bayangkan kalian, 30 juta per bulan nggak perlu kerja. Main TikTok aja kita cair 30 juta, serius. Itulah dulu ibaratkan. Tapi mungkin itu kalau dikalkulasi, hitung-hitung betul juga itu loh, ya kan? Berarti kan hebat ini korupsi di sektor tambang. Gitu. Belum lagi kalau misalnya korupsi di sektor lainnya, ya itu juga dibereskan. Contohnya dibereskan masalah Formula E gitu, dan juga gratifikasi untuk asuransi gitu loh. Yang namanya korupsi itu dimanapun juga tetap merugikan. Mau besar mau kecil tetap merugikan negara. Tanggung. Aku pernah baca berita, ini dari berita ya, informasi. Pernah lah ini siapa namanya, suaminya si Sandra Dewi ini, si Harvey Muiz namanya, itu menghadiahkan sebuah kado jet pribadi untuk anaknya senilai 270 miliar, Wak. 270 miliar. Gila. Sedangkan anak awak ulang tahun paling kencang itu awak bawa ke pasar malam.
itu anak-anaknya kedua ke pasar malam. Ini jet pribadi, Wak. Hah? Kan udah kebayang kan, itulah dia gawatnya apa namanya ini korupsi ini. Makanya aku setuju sekali kalau bisa dipercepat itu undang-undang perampasan aset. Asetnya aja Pak dirampas. Kalau istrinya nggak usah Pak, biar kami bagi-bagi di sini. Mak ngeri kali ya. Ya iyalah Pak, janganlah semua dirampas Pak. Ikut istrinya Bapak rampas. Nggak tahu lagi apa mau apa arti hidupnya. Yalah, itulah dia ya, Bapak Harvey Muiz ya. Jangan Pak terlalu bersedih ya Pak. Kan masih ada kawanmu 15 orang lagi kan di dalam. Aduh, kalian Pak sebetulnya mau korupsi atau mau rapat Natal sih? 16 orang, tapi yakin aku masih ada yang lain-lain lagi. Konon katanya mereka juga punya sebuah rumah mewah yang bernilai fantastis 270 miliar mak, ya kan? Gak bisa lagi kubayangkan itu Pak. Itu kurasa semuanya toiletnya itu lapis emas. Kalau dibandingkan dengan rumahnya Opung Parbella yang cuman tipe 36 itu pun BTN. Ya, yang membayarnya itu 15 tahun. Bayangkan anak awak udah masuk SMA, itu rumah baru lunas. Yang kualitas batu batanya juga kualitas KW2. Tapi itulah disyukuri aja. Aduh. Ya, jadi itulah aksi daripada Mas Opung Parbella, sangat mengesankan, lucu namun bermakna sekali. Salam sukses Mas Opung dan terima kasih pemirsa semuanya. Salam NKRI harga mati. Terima kasih.